Oke, yang berikutnya adalah momaca_momaca_. Konsumsi vitamin D 5000 IU dan vitamin K 1000 mikrogram. Efeknya jadi migrain. Kenapa ya Bu? Yovita ORC. Bu Dep, kalau telapak kaki sering sakit di satu titik dekat tumit, kira-kira ada indikasi apa? Aduh, bisa beberapa hal nih Bu. Kalau sakit di tumit bisa aja cedera. Sakitnya titik mana nih? Di deket tumit. Bisa jadi sirkulasinya nggak lancar. Jadi sirkulasi nggak lancar itu bisa karena kurang olahraga, ya memang kurang untuk individu dan kekurangan nutrisinya. Nah, masalahnya habis itu berarti kalau memang tergantung ya gejalanya apa setelah vaksin, itu nanti beda lagi detoksnya. Nah, detoks itu bisa berbeda-beda. Ada yang disebut 4R. 4R itu recarrier. Sebaiknya gimana ya Bu? Aduh, kalau kayak di sini nih, kalau bisa jangan nanyanya treatment hepatitis B carrier. Itu Hai, kembali lagi bersama saya, Debbie Jean-Marie, your favorite naturopathic practitioner. Dari depan rumah saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang dilayangkan ke akun Root of Life UK setiap hari Jumat. Jadi ini sementara waktu kita panggil Q&A weekend. Jadi kalau teman-teman mau memberikan nama yang lain, yang lebih seru untuk segmen ini, silahkan kita tunggu komen di bawah ya. Oke, saya akan mulai. Pertanyaan pertama adalah dari NHA.Rosana. Bu Dep, apa penyebab polip endometrium? Penyebabnya adalah ketidakseimbangan hormon. Jadi teman-teman sekarang makin banyak nih perempuan-perempuan, bahkan laki-laki yang mengalami ketidakseimbangan hormonal. Disebabkan oleh apa? Pola makan. Paling utama tuh pola makan teman-teman. Jadi pola makan yang tinggi sekali, makanan-makanan yang mengandung hormonal buatan, seperti kayak ayam-ayam. Jadi jangan deh makan-makan ayam-ayam tuh, ayam geprek apalah, fried chicken apalah, itu semua dari ayam broiler, ayam-ayam negeri yang disuntik hormonnya. Mereka itu kalau ayam bisa besar dalam ukuran 3 bulan aja, dalam waktu 3 bulan itu pasti pakai hormon teman-teman. Apalagi kalau mereka nggak dibesarkan di di luar, di udara bebas, berlari-lari, itu biasanya mereka gemuk-gemuk dalam waktu yang cepat. Nah itu sebenarnya tidak bagus buat kita. Nah ini yang menyebabkan masalah ini. Makanan ultra olahan juga bisa menyebabkan ini. Skincare, bahan-bahan kimia yang terdapat di peralatan masak anti lengket yang terkenal itu, salah satunya plastik-plastik, bahkan galon air minum kita yang mengandung BPA itu bisa menyebabkan estrogen dominan atau estrogen berlebihan. Banyak sekali sih skincare, bahan-bahan kimia dalam skincare atau make up seperti paraben, dan lain-lain ya, sunscreen juga. Jadi teman-teman coba kalau mau baca micro habit saya bulan Februari teman-teman. Jadi dalam micro habit ini saya jelaskan gimana seseorang bisa menyeimbangkan hormonnya. Dan ini bukan hanya untuk perempuan, laki-laki pun juga harus aware ya, karena sekarang banyak adanya man boobs. Jadi laki-laki punya payudara lah gitu sedikit, atau perutnya membesar ya. Oke, jadi mudah-mudahan itu menjawab penyebabnya apa ya Bu ya. Hormonal imbalance dan harus dibantu nih untuk dibersihkan. Dan juga ketidakmampuan livernya untuk mendetoksifikasi kelebihan estrogen ini. Jadi biasanya
seharusnya ya, bukan biasanya, seharusnya liver kita itu kalau proses detoksifikasi dalam tubuhnya itu lancar dan optimal, kelebihan estrogen itu bisa dibuang secara optimal oleh liver kita. Tapi di banyak orang sekarang udahlah kebanyakan loadnya, ngedetoksifikasinya juga tidak optimal atau slow. Jadi ujung-ujungnya kebanyakan deh. Itu sebabnya ya Bu ya. Bagaimana pola hidup setelah kuretase? Aku menyarankan kalau Ibu udah pernah dikuret, satu, yang pertama harus berduka dulu ya, dilepaskan dulu secara emosional. Aku tahu kita mungkin sudah ikhlas atau segala macam, tapi tetap harus ada proses untuk berdukanya, harus dikeluarkan karena emosi ini bisa malah memberatkan kerja liver kita juga. Ingat, mind and body connection ya, kalau kitanya masih belum bisa lepas gitu ya, dan itu nanti bisa pilihan makanan kita, pilihan apapun bisa terpengaruh. Jadi usahakan untuk memperbaiki pola makannya. Again, cek micro habit saya bulan Februari, dibaca benar-benar, dipahamin dan diamalkan tentunya, dan cek juga yang bulan Maret. Jadi kalau misalnya setelah habis kuret ini ada gangguan di menstruasinya, bisa dilihat apa sih suplemen yang mungkin bisa membantu sedikit-sedikit gitu. Tapi kalau pola makan tentunya ikutin micro habit saya dari bulan Januari, Februari, dan untuk menstruasi bulan Maret. Oke, Ibu Rosana. Yang kedua dari Ibu Maria Yovita ORC. Ibu Maria Yovita ORC. Bu Dep, kalau telapak kaki sering sakit di satu titik dekat tumit, kira-kira ada indikasi apa? Aduh, bisa beberapa hal nih Bu. Kalau sakit di tumit bisa aja cedera. Sakitnya titik mana nih di deket tumit? Bisa jadi sirkulasinya nggak lancar. Jadi sirkulasi nggak lancar itu bisa karena kurang olahraga, ya memang kurang bernafasnya juga kurang optimal. Ada penyempitan gara-gara kedua hal itu, air putihnya kurang, pernapasannya kurang optimal. Jadi mungkin aja juga injury ya, atau ada cedera. Coba satu yang saya mau sarankan, Ibu rajin-rajin rendam Epsom salt bath. Kalaupun nggak punya bathtub, bisa pakai ember kakinya aja. Terus latihan bernafas, taruh satu tangan di atas dada, dia satunya lagi di sebelah sini. Terus tarik nafas. Kalau bisa tarik nafas tuh yang menggembung perutnya, jadi dirasakan di tangan kirinya. Terus hitung 1, 2, 3, 4, tahan 7 ketukan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu buang pelan-pelan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lakukan ini sesering mungkin, kalau bisa minimal 3 kali sehari, dan setiap kalinya itu sekitar 2-8 siklus. Sambil direndam kakinya, terus coba deh stretching, walaupun kakinya juga digerak-gerakin, terus walaupun sambil nonton TV, sering olahraga, kalau nggak ada waktu pun lompat-lompat di atas trampolin mungkin. Do whatever, jalan kaki atau whatever ya, harus kita tuh sirkulasi. Aku aja nih, karena kalau webinar sampai 7 jam gitu ya, kadang-kadang aku merasa kaki aku kok ankle-nya tuh agak membesar ya gitu. Itu biasanya karena kebanyakan duduk juga bisa ya, tertahan sirkulasi kita. Sering skin brushing juga bisa. Oke, Ibu Riana Saverius. Basic test apa saja yang harus kita lakukan menurut naturopati supaya tepat guna? Basic test apa saja? Nah, ini kalau aku tes tahunan itu vitamin D, gula darah gitu ya. Gula darah itu bisa ada fasting glukosa, fasting insulin, dan juga HbA1c. Sekarang anak-anak juga udah bisa loh kita ajak untuk tes ini, terutama anak-anak yang remaja ya, masuk usia 13 tahun, karena konon kabarnya semakin banyak anak-anak yang mendapatkan diagnosa diabetes atau pre-diabetes ya. Terus juga bisa cek iron, ferritin atau zat besi dengan ferritin level, bisa cek zincnya, definitely cek hematologi lengkapnya, vitamin B12 juga bisa dicek juga. Itu ya yang standar ya, kalau misalnya udah di atas 40 mungkin tambahin sama kolesterol panel. Jadi kolesterol panel itu ada HDL
itu yang kolesterol baik, LDL, kolesterol jahat, lalu ada trigliserida, lalu ada total kolesterol. Jadi bukan cuma total kolesterol aja ya, kalau bisa yang dicek ya. Tergantung juga kalau misalnya ada gangguan metabolisme ya, tinggi badan, berat badan, itu juga bisa mengecek yang namanya thyroid panelnya. Thyroid panel itu ada TSH, free T3 dan free T4. Jadi beda-beda nih teman-teman nih. Ya tergantung kondisi, tapi kalau yang standar sih tadi yang di awal-awal saya bilang. Oke Bu Riana. Lalu selanjutnya adalah Ibu Krahmadini. Protokol detox pasca vaksin bagaimana ya? Oke, jadi gini. Nah ini agak tricky nih Bu saya jawabnya, karena ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Kalau saya ada metode atau ada protokol sebelum dan sudah vaksin yang standar aja ya. Jadi sebelum dan sudah vaksin itu wajib untuk tidur optimal. Tidur optimal 7-9 jam, yang pertama. Yang kedua, saya wajibkan untuk Epsom salt bath. Kenapa Epsom salt bath? Selain dapat membantu mengeluarkan racun, jadi kita kurangin load racun kita dalam tubuh kita sebelum dimasukin racun tambahan ya kan. Kalau divaksin itu pasti ada sedikit ada racunnya juga kan ya di dalamnya ya, entah itu logam beratnya atau apapun yang digunakan untuk mengawetkan si virus dari si vaksin ini ya. Nah abis itu jadi Epsom salt bath, dan Epsom salt bath juga bisa membantu tidur lebih nyenyak. Terus kalau abis itu kita menganggap tubuh kita kayak lagi sakit ya, jadi kita doublein suplemen-suplemen dasar seperti probiotik, terus juga vitamin C, terus juga fish oil untuk menurunkan inflamasinya. Jadi itu yang kalau bisa doublein, jadi 3 hari sebelum dan 3 hari sesudah vaksinnya. Nah, setelah itu saya juga menganjurkan untuk stok yang namanya Arnika. Arnika adalah homeopati, pengobatan homeopati yang juga digunakan dalam naturopati. Dan kalau Arnika itu sudah digunakan di UK, di dunia medis juga. Jadi udah ada salah satunya digunakan untuk membantu proses persalinan, untuk mempercepat penyembuhan biasanya. Nah itu beberapa yang paling dasar. Jadi Epsom salt bath, tidur, terus juga persiapkan semua remedi atau protokol naturopati untuk demam. Teman-teman boleh lihat protokolnya ada di postingan saya tanggal 3 bulan Juli 2021. Terus juga kalau misalnya ada kemungkinan saya akan kasih Belladonna selain Arnika ya, ada Belladonna juga. Ya itu teman-teman kalau untuk yang protokol standarnya itu. Tetapi kalau misalnya ini kan vaksin yang baru ini ya, vaksin corona ini kemungkinan efeknya bisa berbeda-beda nih di masyarakat, tergantung individu dan kekurangan nutrisinya. Nah masalahnya habis itu berarti kalau memang tergantung ya gejalanya apa setelah vaksin, itu nanti beda lagi detoxnya. Nah detox itu bisa berbeda-beda. Ada yang disebut 4R. 4R itu remove, replace, reinoculate, dan repair. Jadi ini itu biasanya kita menjauhkan makanan-makanan yang mencetus, reaksi alergi misalnya ya. Kalau tiba-tiba kok jadi alergian ya saya habis vaksin ya. Nah itu kita 4R-in dulu, atau remove dulu aja deh semua makanan yang bisa mencetus inflamasi. Setelah itu kita akan replace, kita gantikan makanan-makanan kita hindarin itu dengan sumber makanan lain yang kurang atau tidak menimbulkan alergen atau reaksi alergi. Lalu kita reinoculate, kita tambahin probiotik dalam tubuh kita biar bakteri baiknya semakin banyak sehingga membantu untuk proses pemulihan. Dan repair, kita memperbaiki dinding lambung kita atau imun sistem tubuh kita. Nah itu kalau saya jelaskan di sini bisa panjang, bisa berapa jam sendiri itu. Nanti mungkin segmen minggu depan tanya lagi repairnya bagaimana ya. Oke, kasihan nanti kalau nggak yang lain-lain nggak saya jawab pertanyaannya. Ada juga, kita juga ada detox pencernaan, detox ginjal, dan detox liver ya teman-teman ya. Ngomongin detox tuh panjang. Kemarin kita bikin kelas
Ada aku bikin sampai detox food, makan cooking classnya juga. Jadi biar teman-teman tuh ngerti, dipikirnya puasa aja udah cukup kok detox, ya nggak cukup. Justru karena nggak cukup itu makanya kok banyak orang habis puasa malah sakit kan. Jadi harus dipahamin nih, ada fase 1, ada fase 2, ada fase 3 detoksifikasi di liver kita. Jadi semuanya, terutama yang kedua ini harus aktif, yang ketiga juga harus aktif. Itu ya, itu pokoknya yang dasar udah aku jelaskan ya Ibu Rahmadini ya. Oke, selanjutnya adalah Ibu Winani Nawa.tam. Bu Dep boleh rekomen merek suplemen prebiotik multivitamin fish oil untuk anak-anak. Nah, aku mau tanya, ini yang ditanyakan prebiotik apa probiotik? Kalau probiotik itu bakteri baiknya. Kalau prebiotik itu adalah makanan si bakteri baiknya. Oke? Ada perbedaan ya. Kalau prebiotik aku biasanya kasih inulin aja, inulin dari Nafoods. Kalau probiotik si bakterinya banyak. Ada Life Space salah satunya, Culturel, terus juga ada Optibak, Garden of Life, dan ini untuk anak-anaknya juga ada ya. Terus ada Now Foods, kayaknya kalau Now Foods nggak ada yang versi anak-anak, if I'm not mistaken, correct me if I'm wrong. Setahu saya nggak ada, belum ada. Terus juga kalau anak-anak ada Garden of Life, Optibak ada, Culturel ada, Life Space ada, lalu ada Bioray juga ya. Multivitamin yang ada untuk anak-anak yang saya tahu dan ada banyak di Indonesia itu, kalau yang di dunia banyak tentunya ya. Saya kalau di sini pakai ada Viridian, ada Terra Nova, dia merek bagus. Garden of Life ada, terus juga yang gampang di Indonesia tuh ada namanya Animal Parade, itu juga oke. Pokoknya pastikan cari, kalau multivitamin itu kan ada vitamin B12-nya, itu yang paling gampang untuk ngelihat apakah B ini suplemen sintesis apa suplemen yang bagus gitu ya. Nah, kalau suplemen sintesis itu biasanya vitamin B12-nya tertulis cyanocobalamin, CYANOCOBALAMIN. Nah, kalau yang bagus itu adalah methylcobalamin. Jadi cobalaminnya itu sudah dalam bentuk methylated, yang sudah dimethylated, yang sudah lebih mudah diserap sama tubuh. Soalnya kalau cyanocobalamin itu berasal dari cyanida, cyanide ya. Nah, kalau untuk fish oil bisa pakai, ada Nordic Naturals, ada Carlson, ada Wiley's Finest. Nanti saya bikinin ini deh swipe up-nya ya kalau saya ada waktu ya. Ibu Diana Kahana, treatment untuk hepatitis B carrier sebaiknya gimana ya Bu? Aduh, kalau kayak di sini nih, kalau bisa jangan nanyanya treatment hepatitis B carrier. Itu gini ya, aku kepengennya nih segmen ini di teman-teman boleh bertanya, tapi aku minta tolong juga teman-teman belajar sedikit dulu soal naturopati. Kalau teman-teman cuman treatmentnya bagaimana, saya jelasin teman-teman nggak ngerti. Jadi akan kelihatan kok orang yang udah baca micro habit saya, udah baca highlight saya, pertanyaannya pun akan lebih spesifik, akan lebih mengerucut. Orang kena hepatitis B carrier ini kenapa? Why? Pasti ada alasannya. Pola makannya seperti apa. Jadi kalau cuman treatmentnya aja gimana, ntar ini I'm sorry, kalau udah kayak gini saya akan treatmentnya seperti apa, treatment atau pola makannya atau apanya nih, akan panjang, bisa 3 jam sendiri aku ngejawabnya. Jadi Ibu Diana mungkin dibaca dulu, terus lebih spesifik pertanyaannya ya, mohon maaf. Yang pasti kalau udah ada hepatitis, kita perhatikan kita gimana caranya sih untuk meningkatkan fungsi liver kita. Oke, yang pertama minum air putihnya yang cukup, tidurnya harus cukup. Nah, dari sini kalau udah 2 hal ini aja udah belum optimal ya, susah saya akan memberikan yang lain-lainnya ya. Terus juga makanannya harus tingkatkan cruciferous vegetables-nya. Jadi sayur sawi-sawiannya itu harus 500 gram per hari ya. Lalu yang terakhir, yang ketiga, keempat juga olahraganya seperti apa, istirahatnya gimana, mengelola stresnya bagaimana.
Yang kelima, pencernaannya bagus apa enggak, buang air besar enggak setiap hari. Kalau untuk livernya sendiri, aku sih salah satu yang akan aku sarankan adalah mungkin milk thistle atau apapun yang pahit ya. Yang pahit itu bagus sekali untuk liver kita. Oke Bu Diana, mungkin pertanyaannya jangan treatment untuk hepatitis B carrier gitu, harus lebih ngerucut. Dibaca dulu highlight saya sama micro habit saya ya, mungkin atau juga YouTube saya yang lain. Oke, Ibu C.Rena2677. Ini juga Bu jelasin penyebab dysbiosis please. Ini juga berarti belum nanya, belum baca nih penyebab dysbiosis. Makan gula kebanyakan, termasuk fruktosa mungkin bisa kebanyakan, stress level, terus menggunakan antibiotik, penggunaan obat-obatan antibiotik di sini, antibiotik di vagina, antibiotik di tangan nih, hand sanitizer juga bisa mempengaruhi. Terus juga yang berlebihan ya teman-teman ya, terus juga pola makan yang rendah bakteri baik, rendah serat, tidurnya kurang, stresnya kurang. Jadi banyak sih sebenarnya dysbiosis ini penyebabnya apa. Kalau di anak-anak tentunya itu nurun dari orang tuanya ya. Orang tuanya seperti apa pas lagi hamil, pas sebelum hamil, setelah lahir terus dikasih makannya apa, empasinya apa, berapa kali kena antibiotiknya, penanganan naturopati bagaimana. Panjang ini. Yang pertama tadi bisa 4R. 4R remove dulu. Semua makanan-makanan yang tadi saya sebutkan, gula-gulaan semua di remove dulu. Terus di replace dengan yang lebih baik. Dimasukkan bakteri baiknya, ditambahkan makanan untuk bakteri baiknya kayak prebiotiknya, semua yang mengandung serat, buah-buahannya, bukan buah-buahan ya, sayur-sayurannya. Jangan buah. Ralat. Terus biji-bijian, kacang-kacangan yang penuh tinggi serat gitu. Terus bisa diperbaiki juga, ditambahin mungkin kayak suplemen-suplemen yang bisa membunuh dysbiosis ini ya, mungkin kayak Pau di Arco atau juga berberin, itu juga bisa dilakukan, atau wormwood ya. Jadi tergantung sih ini seberapa parah, dan dysbiosis itu is a huge kondisi yang sangat tricky sebenarnya Bu, nggak bisa straightforward aja ini pasti selesai segala macam. Kita harus lihat pola makannya, terus dampaknya di orang tersebut bagaimana. Oke, dibaca terus aja ya postingan saya biar lebih paham, dijalanin pelan-pelan. Tapi nanti pasti dysbiosisnya juga akan berkurang juga kalau udah berubah pola makan dan pola hidupnya. Oke. Yang berikutnya adalah momaca _momaca_. Konsumsi vitamin D 5000 IU dan vitamin K 1000 mikrogram. Efeknya jadi migrain. Kenapa ya Bu? Mereknya apa? Dan saya tidak pernah menyarankan untuk mengkonsumsi vitamin K. Suplemen vitamin K tidak pernah saya sarankan. Ini siapa sih yang menyarankan ini? Kehebohan dunia maya ini ya. Please, semua praktisi kesehatan yang menyarankan ini, yes, vitamin D membutuhkan vitamin K. Tetapi vitamin K banyak di sayuran hijau, banyak di sayuran fermentasi. Disuruh dong kliennya, pasiennya, followernya untuk makan sayur. Jadi nggak perlu menambah-nambah suplemen semua. Kalau saya yang ngomong suruh minum suplemen banyak-banyak, ntar dibilang naturopati semuanya suplementasi. Enggak, vitamin D-nya aja suplementasi karena susah naikinnya. Dan kenapa pakai suplementasi? Ini tuh vitamin berbasis lemak, jadi harus wajib diukur biar nggak kelebihan. Nah vitamin K kan nggak ada tesnya. Nanti ngetesnya bagaimana? Lagian vitamin K itu bisa membekukan darah kan sifatnya. Nanti kalau orangnya darahnya udah kental, tambah nanti jadi migrain. Iya, kalau orangnya dikasih ibu minum air putihnya berapa banyak? Saya nggak pernah menyarankan minum vitamin K ya Bu ya, please. Tidak pernah saya menyarankan minum vitamin D dicampur sama vitamin K. Tidak pernah, boleh dilihat di mana aja. Saya menyarankan makan sayuran hijau atau makan sayuran fermentasi. Itu adalah sumber vitamin K yang alami. Vitamin D-nya minum suplementasi karena bisa diukur dan memang banyak yang kekurangan dan kita membutuhkan lebih cepat biar optimal. Oke, tapi vitamin K banyak di sayuran hijau. Makan tuh yang hijau-hijau di belakang saya tuh. Makan. Gemes aku. Siapa sih nyaran ini? Bikin heboh. Diralat dong, dikomplain dong. Banyak di sayuran hijau. Ayo dong pada makan sayur, teman-teman.
Lalu ada dari ibu atau siapa nih, Sujabun Indonesia. Wah, ini kayak komunitas ya. Halo Bu Dep, bagaimana cara melepaskan hobi anak-anak konsumsi susu formula? Apakah ini hobi? Siapa yang bikin hobinya anak-anak? Emangnya anak-anak lahir daripada kenal susu formula? Ya kenapa ibunya kasih anaknya susu formula in the first place? Nanti pada bingung kayak begini. Ya orang ada gulanya Bu, jadi anaknya adiksi. Atuh gimana? Jadi jangan dibiasain dikasih susu formula. Kalau udah mulai MPA sih dikurangin. Kalau udah 2 tahun ya nggak usah dikasih susu formula lagi. Buat apa? Bahkan setahun juga udah nggak perlu lagi susu formula. Kan udah mulai makan, kan banyak nutrisi bisa didapatkan dari makanan. Aduh, gimana cara melepaskannya? Kalau buat saya dikurangin dan nutrisi dari makanan ditingkatkan. Dikurangin dengan cara bagaimana? Mungkin dicampur airnya jadi banyak, jadi lebih encer, jadi rasanya nggak enak. Jadi nggak manis. Ini kenapa anak-anak teradiksi ya gara-gara manis. Gula, siapa yang nggak tergila-gila sama gula? Siapa yang nggak adiktif sama gula? Ya kan? Jadi dicampur aja lebih banyak, terus juga bisa jadi kan meningkatkan asupan airnya juga ya. Terus ditawarkan makanan-makanan lain, diajak anaknya untuk memasak bersama, membuat makanannya sendiri, alternatifkan dengan susu-susu alami lainnya. Jadi itu cara saya sih. Pemenuhan nutrisinya juga. Kalau anak-anak masih teradiksi dengan susu formula, berarti kemungkinan besar mungkin tambahin juga probiotiknya ya teman-teman, biar bakteri baiknya lebih banyak, dan tambahkan sedikit demi sedikit sayurannya, seratnya lebih banyak, biar anaknya juga lebih banyak bakteri baiknya. Nanti dia akan manggil makanan-makanan tinggi serat dibandingkan makanan-makanan yang manis. Oke. Lalu ada dari Ibu Sanilin. Bu Dep, kalau gangguan ginjal, apakah suplemen D, probiotik, dan C boleh dikonsumsi? Boleh. Tapi gini ya teman-teman, mau ada penyakit ginjal, nggak ada penyakit ginjal pun, wajib banget minum air putih itu udah bukan 2 liter lagi, tapi 2,5 liter minimal sehari ya. Karena apapun itu, jadi 2 liter tuh paling minimal. Oke? Kita kalau minum suplemen harus minimal 2 liter, harus lebih malah kalau bisa. Apalagi kalau udah punya gangguan ginjal. Tapi orang gangguan ginjal ini kan kemungkinan malah nggak boleh minum air putih banyak-banyak karena ginjalnya bermasalah. Probiotik, vitamin D, dan vitamin dari makanannya sehari-hari, bone broth-nya, kuah-kuah supnya gitu Bu, biar lebih gentle. Tapi ini dibutuhkan kok. Pilih aja vitamin D yang bagus. Saya saranin Nature's Answer karena itu liquid, jadi nggak perlu ada kapsul-kapsul yang untuk dibuang Bu, untuk dieliminasi. Kalau vitamin C juga sebenarnya bisa, yang pertama cari vitamin C yang bagus kualitasnya, mungkin kayak liposomal ya, kayak dokter Mercola liposomal tuh bagus banget, langsung diserap. Dan juga mungkin juga perbanyak dari sumber alaminya Bu, jadi kayak lemon, jeruk nipis, buah-buah yang mengandung vitamin C kayak pepaya, sayuran hijau. Jangan lupa untuk selalu menambahkan jeruk nipis di makanan kita, itu menambahkan, dan air putih kita juga. Jadi walaupun air putihnya juga nggak banyak, tambahin aja jeruk nipis. Nah itu bisa membantu sekali untuk perbaikan ginjalnya juga Bu. Oke, sudah selesai. Oke teman-teman, terima kasih atas pertanyaannya, terima kasih atas atensi dukungannya kepada Root of Life dan juga channel saya YouTube ini. Di-share, disimpan, disebarkan. Jangan lupa untuk di-subscribe, dan jangan lupa kita ada hadiah 1 paket personal set panci salad master yang harganya 40 juta lebih itu bagi pemenang teman-teman yang setia menonton dan menyebarkan video ini. Jangan lupa untuk subscribe, komen di bawah. Take care, semoga bermanfaat. Salam sehat selalu.